Tuhan yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena Tuhan yang Buat teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikannya dari Pendeta Yusuf Manubulu dan Pendeta Isra Soru. Jadi dua pendeta ini cukup senior, tapi meskipun mereka senior, tapi mereka ini masih berselisih pendapat di sini. Yang satu mengatakan Tuhan itu hanya bisa menghidupkan tapi tidak bisa mematikan. Yang satu laginya mengatakan setiap hari Tuhan itu mematikan orang. Kemudian ada seorang muslim yang bertanya kepada Yusuf Manubulu ini, siapa yang mencabut nyawa Ibunda Maria, yaitu bundanya Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum tekan tombol subscribe-nya, silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Bunyi menurut Pendeta Yusuf Manubulu ini, Tuhan mereka itu hanya bisa menghidupkan, tapi tidak bisa mematikan. Jadi mematikan itu katanya itu produk setan, karena setan ini sangat jahat, makanya dia mematikan orang. Jadi setiap ada orang meninggal itu kehendaknya setan. Jadi ini yang mereka katakan kalau Tuhan mereka itu katanya Tuhan kuasa, Tuhan di atas segala-galanya. Kan itu yang mereka katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang kuasa. Tapi kok Tuhan mereka itu hanya bisa menghidupkan tapi tidak bisa mematikan. Pantas saja di dalam Alkitab itu sangat banyak sekali ayat yang bertentangan. Antara ayat sama ayat yang lain itu saling bertentangan. Banyak sekali ayat Alkitab itu yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, dan itu bisa saya buktikan. Dan beberapa kali sudah saya kasih bukti-bukti ayat itu bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Jadi kepada teman-teman di sini, kemudian kita mendengarkan bagaimana dari Pendeta Esra Soru. Ini dua-duanya cukup senior, tapi mereka ini tidak satu pendapat. Tapi mereka itu memiliki agama yang sama, Tuhan yang sama, ibadah yang sama, tapi mereka itu tidak satu pendapat. Jadi seperti inilah kehidupan mereka itu. Kenapa? Karena ketika mereka itu membaca Alkitab, itu pikirannya harus disingkirkan. Sebab kalau mereka menggunakan pikirannya, maka otomatis sangat banyak sekali orang mualaf 90%. Kita lanjut. Jadi kita sudah mendengarkan bagaimana pertanyaan seorang muslim tidak bisa dijawab oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Karena seorang muslim mengatakan, bertanya kepada Yusuf Manubulu ini, yang mencabut nyawa manusia itu Tuhan kan Pak? Iya, kata Yusuf Manubulu. Kalau begitu bagaimana ketika Yesus mencabut nyawa ibu kandungnya? Bukankah itu anak durhaka kalau anak mematikan ibunya? Terakhir dia mengatakan, yang mencabut nyawa manusia itu, yang mematikan manusia itu bukan produknya Tuhan, bukan urusan Tuhan, tapi ini adalah urusan setan. Berarti lebih hebat setannya daripada Tuhannya. Bukan kita menistakan agama mereka, tidak. Tapi kita akan mendengar bagaimana jawaban dari Pendeta Yusuf Manubulu ini. Urusan kematian itu tidak ada dari Tuhan, katanya. Urusan kematian itu hanya dari setan. Tuhan itu hanya mampu menghidupkan tapi tidak mampu mematikan. Jadi kepada teman-teman di sini, kemarin itu ada saya balas video orang murtad. Kemudian saya katakan sama dia, kalau mau murtad itu baca dulu Bible-nya. Jangan karena urusan satu jengkal, karena rumusnya orang murtad itu satu jengkal antara perut dan kemaluan. Kalau sudah cocok di perut, cocok di kemaluan, maka mereka akan pindah agama. Ada nggak orang murtad itu kesaksiannya karena Bible, karena Alkitab, berdasarkan Alkitab? Nggak ada. Kesaksian mereka bagaimana? Kalau nggak bermimpi, maka bertemu dengan Yesus. Nanti bermimpinya di Indonesia, bertemunya di Mekah dan Madinah. Yang lucunya dari mereka ini adalah kesaksian mereka itu, mereka mengatakan ada dibawa Yesus ke langit, kemudian melihat Yesus lagi meeting sama para nabi. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau dia ini didatangin oleh Yesus ke rumahnya. Pendeta Yusuf Manubulu pun pernah membuat kesaksian kalau dia didatangin Yesus ke rumahnya di siang hari. Jadi inilah lucunya kesaksian para murtadin-murtadin ini. Jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.